Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Aditya kali ini akan menjelaskan tentang konsep dasar dalam algoritma, yaitu yang terdiri dari input, proses, dan juga output, atau IPO. Yang pertama, yaitu adalah input, yang melibatkan pengambilan data atau informasi yang diperlukan. Jadi dalam input kita akan memasukkan sebuah data atau informasi. Yang kedua adalah proses, di mana dilakukan operasi atau pengolahan terhadap data tersebut. Dari data yang telah kita input, nanti akan diproses. Dan ketiga adalah output, yang menghasilkan hasil akhir yang diinginkan. Dari kita inputan data, lalu akan diproses dan akan muncul hasilnya, hasil yang akan diinginkan. Jadi dengan memahami ketiga langkah ini, kita bisa lebih mudah mengerti cara kerja algoritma dalam memproses informasi dan menyelesaikan suatu masalah. Contohnya ada di sebelah kanan. Kita akan menentukan bilangan itu bilangan ganjil atau genap atau 0. Yang pertama kita akan memasukkan angka 7, 0, dan 4. Lalu akan diproses untuk menentukan bilangan ganjil, genap, dan 0. Lalu outputnya adalah output dari inputan 7 yaitu adalah bilangan ganjil, 0 adalah 0, dan 4 adalah bilangan genap. Selanjutnya, ciri penting algoritma menurut Donald E. Knuth. Yang pertama adalah finiteness atau keterbatasan. Algoritma harus berakhir setelah melakukan sejumlah langkah proses. Jadi algoritma itu harus ada akhirnya. Yang kedua adalah infiniteness atau kepastian. Setiap langkah algoritma harus didefinisikan dengan tepat dan tidak menimbulkan makna ganda. Jadi tidak boleh ambigu atau makna ganda langkah-langkahnya. Yang ketiga adalah input atau masukan. Setiap algoritma memerlukan data sebagai masukan untuk diolah. Jadi input itu penting untuk nantinya diolah untuk menjadi output atau hasil. Yang keempat adalah output atau keluaran. Setiap algoritma memberikan satu atau lebih hasil keluaran. Jadi hasilnya itu akan ada dan bisa lebih dari satu juga. Yang kelima atau yang terakhir adalah effectiveness atau efektivitas. Langkah-langkah algoritma dikerjakan dalam batas waktu yang wajar atau efektif. Selanjutnya adalah notasi algoritma. Notasi algoritma adalah metode atau cara untuk mengekspresikan algoritma dalam bentuk yang terstruktur dan jelas. Tujuannya adalah agar algoritma dapat dipahami dan diimplementasikan dengan mudah, baik oleh manusia maupun oleh mesin. Notasi ini memungkinkan kita untuk mendokumentasikan dan menganalisis algoritma secara efektif. Beberapa bentuk notasi algoritma yang umum digunakan adalah deskriptif, flowchart, dan juga pseudocode. Yang pertama adalah deskriptif, yaitu cara untuk menggambarkan algoritma dengan menggunakan bahasa yang terstruktur dan jelas, sehingga mudah dipahami oleh berbagai kalangan, termasuk yang tidak memiliki latar belakang teknis. Dalam notasi ini, langkah-langkah algoritma dijelaskan secara rinci dimulai dengan tujuan, diikuti oleh proses langkah demi langkah, dan diakhiri dengan kesimpulan. Pendekatan ini memungkinkan pembaca untuk memahami logika di balik algoritma tanpa harus terikat pada sintaks bahasa pemrograman tertentu, sehingga memudahkan dalam dokumentasi, analisis, dan pengembangan lebih lanjut. Jadi maksudnya adalah ini deskriptif itu mirip dengan bahasa seperti manusia pada umumnya, membuat langkah-langkah pada umumnya, seperti langkah-langkah membuat kopi. Yang pertama kita rebus dulu airnya, lalu kita masukkan bubuk kopi ke dalam gelas, masukkan gula secukupnya ke dalam gelas, lalu tuangkan air yang udah mendidih ke dalam gelas, lalu aduk, dan juga kopi sudah siap. Selanjutnya adalah flowchart, adalah representasi grafis yang digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah atau alur pemrosesan suatu algoritma melalui simbol-simbol standar. Flowchart memanfaatkan simbol seperti oval untuk menandai awal dan akhir proses, persegi panjang untuk langkah atau tindakan, belah ketupat untuk keputusan, dan panah untuk menunjukkan aliran proses. Dengan struktur yang teratur dan visualisasi yang jelas, flowchart memudahkan pemahaman tentang bagaimana algoritma bekerja dan interaksi antar langkah-langkahnya. Alat ini sangat berguna dalam mendokumentasikan, menjelaskan, dan menganalisis algoritma. Contohnya adalah di sebelah kanan. Kita mempunyai flowchart membuat sebuah program. Yang pertama itu adalah mulai dengan simbolnya adalah oval. Yang kedua adalah kita
melakukan proses, yaitu menulis kode pemrograman, di mana proses itu simbolnya adalah persegi panjang. Yang selanjutnya adalah run program, itu juga sebuah proses. Lalu kita akan ada sebuah keputusan, yaitu apakah programnya berhasil. Jika iya, berarti hasilnya akan muncul. Jika tidak, kita akan mengulang ke menulis kode pemrograman. Oh iya, outputnya itu simbolnya adalah input atau output itu simbolnya seperti jajar genjang. Dan yang terakhir adalah selesai. Oke, selanjutnya adalah pseudocode, yaitu cara penyajian algoritma yang menyerupai bahasa pemrograman, namun lebih sederhana dan tidak mengikuti aturan sintaks ketat dari bahasa pemrograman tertentu. Pseudocode digunakan untuk menggambarkan logika dan langkah-langkah penyelesaian masalah secara jelas, tanpa harus memikirkan detail teknis seperti tipe data, deklarasi variabel, atau aturan sintaks yang rumit. Contohnya dari sebelah kanan, yaitu mulai deklarasi variabel ABC dan rata-rata menggunakan float. Yang pertama, minta masukkan bilangan A, terus minta masukkan bilangan B, selanjutnya minta masukkan bilangan C, lalu hitung rata-rata sama dengan A ditambah B ditambah C bagi 3. Cetak rata-rata adalah lalu masukkan variabel rata-ratanya ke dalam situ. Dan selesai. Terima kasih. Sekian video dari saya. Sampai berjumpa di video selanjutnya.